We praise your name. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GPDI Berea Ronotana. Kembali lagi kita jumpa dalam ibadah streaming pagi hari ini. Kita nikmati lawatan Tuhan, kita nikmati berkat Tuhan lewat ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita buka ibadah kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat kasih setiamu kami boleh ada sampai saat ini. Kami rindu beribadah kepadamu. Kami rindu memuji memuliakan Engkau Tuhan. Urapis kami semua Tuhan. Kuduskan kami dan layakkan kami Tuhan. Dalam kami beribadah kepadamu. Kami mau buka ibadah kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan lewat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita berikan pujian yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, glory, haleluya. Kita akan memuji, kita akan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Kita percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri dan kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya.
Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman-Nya. Tuhanlah yang menjadi perisai kami. Walau badai hidup menerpa, janji-Mu Tuhan indah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Glory, haleluya. Engkaulah perisaiku Tuhan. Amin, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Lagi katakan dengan iman, Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin, haleluya. Kami akan berdiri dengan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan walaupun di tengah suasana yang tidak menyenangkan. Namun kami boleh melihat kasih Tuhan tetap dinyatakan bagi kami yang percaya dan berharap kepadamu ya Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan, melalui ibadah streaming yang diselenggarakan saat ini Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, baik di tempat ini maupun keluarga-keluarga jemaat yang sementara beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan sungguh heran dan ajaib akan terjadi bagi kami ketika kami dengan sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan,
Kami rindu untuk dilawati dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Umat-umat-Mu yang mengikuti pemberitaan firman-Mu, biar juga tunduk dalam urapan kuasa Allah, sehingga firman-Mu akan bermanfaat, menjadi kekuatan iman percaya bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami saat ini, bahkan sampai seberapa lama Tuhan berkenan kami ada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa syukur kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Walaupun suasana yang terjadi saat ini merupakan suasana yang tidak menyenangkan bagi kita. Mengapa saya katakan tidak menyenangkan? Karena kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk melakukan kegiatan ibadah bersama-sama. Namun saya percaya kita masih punya waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita masing-masing untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan hadir juga di rumah Bapak Ibu keluarga masing-masing. Asalkan kita mengikuti setiap kegiatan ibadah itu dengan hati yang penuh dengan kesukacita dan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat akan ketulusan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini memang kita dibatasi, tapi kita diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan kegiatan ibadah secara mandiri di rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Judul khotbah saya pada kesempatan yang berbahagia ini, pemeliharaan Tuhan di tengah badai. Haleluya. Saya memberi judul ini karena saya melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kita sedang berada di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 merupakan bencana nasional yang harus disikapi dan harus ditindaklanjuti dengan secara arif dan bijaksana. Ada banyak langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan jalan kita harus berdiam di rumah atau stay at home. Anak-anak sekolah diwajibkan belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Secara online dituntun oleh guru mereka masing-masing. Demikian pun para pegawai bekerja di rumah dianjurkan untuk melaksanakan pekerjaan di rumah masing-masing. Bahkan juga bagi kita umat-umat Tuhan dianjurkan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Ini ada satu kesempatan yang indah bagi kita. Karena pemerintah begitu memperhatikan setiap kejadian-kejadian yang terjadi. Ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan kita bersyukur kita dapat beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Saya akan membaca satu ayat dalam kitab 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini terjadi banyak kekhawatiran. Kekhawatiran yang terjadi baik terhadap umat Tuhan
maupun juga terhadap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa? Karena COVID-19 ini membuat ekonomi menjadi lesu. Banyak usaha-usaha terpaksa harus ditutup. Banyak karyawan-karyawan dirumahkan, sehingga timbul rasa kekhawatiran apa yang harus mereka makan dan minum untuk melanjutkan kehidupan yang ada saat ini. COVID-19 baru memasuki bulan yang kedua di negara kita Indonesia. Dia berawal pada bulan Maret dan sekarang bulan April, baru memasuki bulan yang kedua. Terjadi, kita lihat banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saya melihat dan saya membaca dalam satu pemberitaan yang terjadi di Jawa, di Purwokerto. Ada seorang yang di PHK dari pekerjaannya di Jakarta. Dia kembali ke desa, dia merampok, dan bukan hanya merampok, tapi dia hampir membunuh keluarga yang dia rampok. Setelah ditangkap oleh polisi dan diinterogasi, dia berkata karena dia tidak ada pekerjaan lagi, dan dia melakukan itu untuk menyambung kehidupannya. Ini yang pertama. Saya juga membaca melalui Facebook, ada yang memposting, ada unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok karyawan karena mereka di PHK. Dan dalam postingan FB tersebut dia berkata, siapakah yang harus bertanggung jawab? Siapakah yang harus menolong? Saya komen di situ, yang harus menolong adalah Tuhan. Tidak ada yang dapat menolong kita dalam kita menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, selain kita hanya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Masalah khawatir ini bukan masalah yang terjadi saat ini saja. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus dalam penginjilannya di muka bumi ini, dia berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia, dari hal kekhawatiran yang ditulis dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25. Dia katakan begini, saya akan baca Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25. Dia berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pada saat Yesus ada di muka bumi ini, dalam menjalankan misi penginjilannya, dia melihat juga banyak orang mengalami kekhawatiran. Jadi kekhawatiran ini bukan saat ini terjadi, tetapi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada, kekhawatiran ini sudah terjadi. Sehingga dia menasihati kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia, agar supaya kita jangan khawatir dalam kehidupan ini. Dia katakan selanjutnya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dia katakan selanjutnya, bukankah Bapamu yang di sorga, bukankah kamu lebih jauh siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Kita lihat di sini. Banyak orang merasa khawatir soal makan dan minum, soal perut ini untuk kelangsungan kehidupannya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, diingatkan oleh Tuhan untuk kita jangan terlalu khawatir menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mengenakan ini. Di situasi bencana COVID-19 ini, kita tidak perlu khawatir soal makan dan minum. Karena ada Tuhan yang memelihara kita. Karena ada Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Selanjutnya dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Soal makan dan minum merupakan
kebutuhan pokok, kebutuhan dasar bagi kita manusia. Saya pernah bercakap-cakap dengan ada bekas teman saya yang sudah lama ada di Jakarta. Dia berkata, kalau orang tidak melakukan kejahatan karena dia tidak ada pekerjaan di sana, kita tidak dapat menyambung hidup kita. Makanya karena kebutuhan perut, sehingga banyak orang melakukan hal-hal yang tidak mengenakan, yang melanggar aturan. Orang khawatir dengan makan minum. Ini baru 2 bulan terjadi perkembangan COVID-19 di negara kita Indonesia. Pemerintah berusaha keras untuk memutus mata rantai pengembangan COVID-19 di negara kita Indonesia. Maka dimintakan kepada kita sebagai jemaat Tuhan untuk dapat mendukung, membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Yang kedua, kita masuk yang kedua. Bagian yang kedua, yaitu kita akan lihat bukti pemeliharaan Tuhan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Kita akan lihat dalam kitab, pembacaan dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayat pertama. Dengan perikop Elia di tepi sungai Kerit. Ayat 1, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kita melihat Elia disuruh Tuhan untuk mengisolasikan diri di sungai Kerit. Diperintahkan Tuhan untuk berdiam diri di sungai Kerit. Dan Tuhan akan membuktikan janji pemeliharaannya kepada Elia di sana. Bencana yang terjadi di Israel pada waktu itu, kemarau yang sangat panjang, yang ditulis oleh Alkitab selama 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Kemarau panjang yang terjadi di Israel. Dan Elia diisolasikan Tuhan di satu sungai yang bernama Sungai Kerit. Di sana dia berdiam diri, dan di sana kita melihat Tuhan memelihara dia. Ditulis oleh Alkitab, di waktu pagi dan petang burung-burung gagak memberi dia makan, karena Tuhan yang memerintah burung-burung gagak ini. Ini satu keajaiban untuk pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Elia pergi karena dia dengar firman Tuhan. Dia pergi mengisolasikan diri di tepi sungai Kerit. Dia dengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan dia percaya, dia lakukan. Dan di sana dengan tangan Tuhan memberi dia makan melalui burung-burung yang disuruh oleh Tuhan untuk memberi makan. Saya mempelajari sedikit tentang burung gagak. Burung gagak ini adalah burung yang berperawakan sedikit besar. Saya membaca di situ burung gagak ini panjangnya bisa 40 sampai dengan 70 cm. Dan bulunya kehitam-hitaman. Dan di berbagai negara, baik di benua Eropa, di benua Amerika, di benua Asia dan benua Australia, burung ini sangat tidak disukai. Karena ketika burung gagak ini ada, itu melambangkan ketidakbaikan. Bahkan ada yang mengatakan kehadiran burung gagak ini melambangkan kematian. Ketika burung gagak
dia berbunyi saja, itu ada pertanda bahwa akan ada kematian. Tetapi kita lihat di sini, Tuhan tidak menggunakan burung lain selain burung gagak. Burung yang dianggap membawa kematian, tetapi di sini Tuhan ubah menjadi pembawa kehidupan. Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup merubah segala sesuatu. Dari yang tidak baik menjadi baik. Biasanya kalau saya baca dalam Alkitab, yang digunakan adalah burung merpati. Karena burung merpati ini mempunyai satu sikap yang tulus. Tetapi mengapa ketika Elia diisolasikan Tuhan di tepi sungai Kerit, dia menggunakan burung gagak? Karena Tuhan mau nyatakan kepada kita, umat yang percaya kepadanya, bahwa burung gagak pun yang dianggap tidak baik oleh manusia dapat menjadi baik dan dapat digunakan dan dapat memberi kehidupan bagi kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat di sini, Elia berada di tepi sungai Kerit. Dia berdiam diri di sana. Dia bukan hanya berdiam diri begitu saja. Dia bukan hanya tidur sambil menunggu makan dari Tuhan. Tidak. Tetapi Elia mengisi waktu ketika dia berdiam diri di tepi sungai Kerit dengan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta sehingga kuasa Tuhan akan turun terjadi. Setiap perkataan yang dia sampaikan selalu terjadi. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17, dia berkata begini, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Apa yang Elia sampaikan kepada Ahab menjadi kenyataan. Karena apa? Karena Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika dia berada di sungai Kerit, seperti saya katakan tadi, dia bukan hanya makan tidur, menunggu makan dari Tuhan. Tetapi dia isi waktu-waktunya berdiam di tepi sungai Kerit dengan berdoa kepada Tuhan. Ketika kita dalam suasana seperti saat ini, kita tidak dapat berkumpul secara bersama-sama beribadah di rumah gereja. Tapi kita isi waktu kita berdiam diri di rumah kita masing-masing dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, naikkan pujian, sembah kita kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan supaya kita diluputkan dari bencana COVID-19 yang terjadi saat ini. Kita tidak dapat tertular, bahkan kita diberi arah oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan, seperti yang Elia lakukan. Dan selanjutnya kita melihat, ketika sungai Kerit itu menjadi kering, karena kemarau panas yang begitu panjang, dikatakan oleh Alkitab 3 tahun 6 bulan lamanya. Ayatnya yang ke-7 berkata begini dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api.
Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13, perhatikan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya, puji Tuhan. Kita melihat di sini, ketika sungai Kerit menjadi kering, Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke satu kampung yang bernama Sarfat yang terletak di daerah Sidon. Karena di sana Tuhan telah mempersiapkan seorang janda. Janda yang sangat miskin untuk memberi makan kepada Elia. Mengapa saya katakan janda yang sangat miskin? Karena menurut pengakuan janda ini, lewat pembacaan kita tadi, satu-satunya yang dia miliki hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Perempuan ini berpikir, segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli akan diolah olehnya menjadi roti. Dia dan anaknya akan makan dan kemudian akan mati. Mati kelaparan karena tidak memiliki apa-apa lagi. Kita lihat di sini, Allah tidak mengirim Elia untuk diberi makan oleh janda-janda yang kaya yang ada di Israel pada waktu itu. Tetapi tapi Tuhan memilih seorang janda yang sangat miskin yang ada di Israel pada waktu itu. Kita lihat di sini, kalau kita baca dalam kitab Lukas, kitab Injil Lukas pasal 4 ayatnya 25 dan 26, Tuhan Yesus berkata begini, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kita lihat di sini, Tuhan tidak mengutus Elia untuk diberi makan oleh janda-janda yang lain yang punya kelebihan melebihi dari janda yang ada di Sarfat. Mengapa Tuhan mengirim Elia kepada seorang janda yang miskin yang ada di Sarfat, yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, yang satu kali diolah menjadi roti dan satu kali dimakan, kemudian tidak ada lagi apa yang harus mereka makan. Tuhan mempunyai satu rencana yang indah. Tuhan mau membuktikan kepada setiap orang yang percaya, setiap umat Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata, iya dan amin. Tuhan mengutus dia kepada janda yang ada di Sarfat, memberi makan. Dan janda ini kita lihat dalam pembacaan kita, janda ini adalah janda yang percaya kepada Tuhan. Mengapa saya katakan seorang janda yang percaya kepada Tuhan? Kalau kita lihat dalam pembacaan awal, ketika mulai dari ayatnya yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dan kita lihat di sini, perempuan ini tidak mengenal Elia.
Tetapi dia mau melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh Elia kepadanya. Kita melihat di sini, janda ini memiliki sifat yang penuh dengan kasih kepada sesama. Dia tidak mengenal Elia, dia tahu Elia orang asing. Tetapi dia suka berbagi dengan Elia. Di tengah-tengah kekurangannya, dia suka berbagi dengan sesamanya. Ketika Elia minta minum, ketika Elia minta roti, dia berusaha untuk melayani Elia dengan setulus hatinya, dengan kasih yang ada dalam kehidupannya. Dia pergi akan mengolah. Ayat 12 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ayat 13, perhatikan. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saya ketika membaca ayat ini, saya berpikir, kenapa tidak satu kali saja perempuan ini membuat roti dan membagi 3? Kenapa perempuan ini tidak membuat 3 buah roti saja dari tepung yang sedikit dalam tempayan itu dan dari sedikit minyak dalam buli-buli? Kenapa harus dia buat terlebih dahulu untuk Elia sebuah roti bundar yang kecil, baru kemudian dia harus membuat untuk dirinya sendiri? Kalau kita menggunakan akal dan kepikiran kita untuk efisiensi waktu dan tenaga, sebaiknya kita buat sekaligus 3 buah roti dan kita berbagi 3 untuk kita makan dan minum bersama. Tetapi Elia minta buat dulu baginya. Buat dulu baginya. Ayat 14 kita lihat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Ini firman Tuhan yang disampaikan Elia kepada janda ini. Janda ini dengar, dia perhatikan, dan dia imani, dan dia lakukan. Ini. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Di tengah-tengah kekurangan janda di Sarfat ini, dia mau berbuat terlebih dahulu untuk hamba Tuhan. Karena dia mulai melihat bahwa Elia berbicara firman. Dia tahu ini Elia adalah seorang nabi. Nabi yang dipakai oleh Tuhan. Buat dulu. Jadi ketika apa yang dia miliki, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dia buat dulu untuk Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk nabi. Dia kasih dulu. Baru dia buat untuk dirinya dan anaknya. Karena itu adalah anjuran firman Tuhan. Perempuan ini, janda ini melakukan karena dia percaya bahwa firman Tuhan yang memerintahkannya, karena firman Tuhan yang akan memeliharanya. Di tengah-tengah bencana COVID-19, saya melihat dalam postingan FB banyak orang yang berbagi kasih. Orang yang merasa punya kelebihan, mereka berbagi kasih dengan orang-orang yang kelihatan kurang. Hidupnya tidak semujur dengan hidup mereka. Saya melihat satu kali ada yang posting dari daerah Koka, dalam perjalanan Koka Kembes, ada sebuah mobil. Bapak ini tidak mengenal penduduk yang ada di sana, begitupun penduduk di sana tidak mengenal bapak ini. Dia berhenti dan membagi-bagikan beras, minyak, dan telur kepada beberapa rumah keluarga yang dia tergerak hati untuk memberi. Dan bukan hanya itu saja, kita melihat ada banyak orang-orang yang merasa berkelebihan,
membagi kasih dengan sesama yang berkekurangan. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan sini, buat dulu untuk hamba Tuhan, baru kamu akan diberkati. Perempuan ini percaya, dia buat dulu roti untuk Elia, baru dia buat untuk dirinya sendiri. Dia percaya, karena ketika dia berbuat baik kepada Tuhan melalui hambanya, berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupannya. Dia percaya ketika Elia katakan firman Tuhan ini, bahwa tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang sedikit itu tidak akan berkekurangan sampai bencana kelaparan yang menimpa negeri ini akan berlalu. Dan ternyata benar, karena dia melakukan firman Tuhan. Bagi kita orang percaya, bagi kita umat Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan di masa-masa sulit seperti ini, seperti janda di Sarfat ini. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam kehidupan kita. Pada ibadah perjamuan Tuhan pada Jumat Agung yang baru lalu, saya sebagai ketua rayon ditugaskan oleh Bapak Gembala menjalankan amplop persembahan kasih dalam ibadah dan amplop perpuluhan. Saya berusaha, saya dengan dibantu oleh anak saya Ugen, kami dengan motor berjalan menemui semua jemaat-jemaat Tuhan. 2 kali kami jalan, pertama kami bawa amplop yang kosong dengan roti dan air anggur. Dan besoknya sore malamnya kami berjalan lagi untuk mengumpul kembali apa yang sudah kami bagikan, amplop-amplop, baik amplop persembahan kasih maupun amplop perpuluhan. Ada yang dengan sukacita memberi, langsung kasih. Ada yang bilang nanti torang bawa. Saya tidak bisa menekan dan memaksa. Saya hanya berdoa semoga mereka melakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Pintu berkat akan terbuka ketika kita melakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Seperti janda di Sarfat ini. Dia melakukan ini dengan ketulusan hatinya untuk melayani sesamanya manusia dan hamba Tuhan. Karena dia percaya ketika dia melayani hamba Tuhan, dia melayani Tuhan. Dan mujizat terjadi. Tepung yang segenggam banyaknya. Dan minyak yang sedikit. Tidak habis selama 3,5 tahun musim kemarau yang terjadi di negeri Israel pada waktu itu. Karena apa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Orang yang khawatir akan hidupnya, akan apa yang dia makan dan pakai. Karena dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti janda di Sarfat ini. Dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memelihara dia dengan cinta kasih Tuhan. Dengan tidak berkekurangan. Sampai bencana kelaparan berlalu. Ini ditulis oleh Alkitab. COVID-19 yang merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Bapak Jokowi. Kita tidak dapat memprediksi sampai kapan akan berakhir. Ini baru bulan kedua. Banyak orang sudah merasa khawatir, mengeluh dan khawatir. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan dan lakukan. Kita isi waktu-waktu kita yang kita stay di rumah, kita isi dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita banyak berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya kita isi dengan begitu saja, kita anggap biasa-biasa saja. Tetapi mari kita isi waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita membina hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan meluputkan kita dari bencana COVID-19 ini. Ini baru bulan kedua. Bapak Presiden memprediksi sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun.
Namun kita banyak berdoa. Kita berdoa supaya bencana COVID-19 ini segera berlalu dari bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemerintah kita. Mereka diberikan kekuatan, memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan dalam mengatasi COVID-19 ini. Dan kita berdoa juga bagi para medis dan medis yang sementara berjuang mengobati para pasien-pasien yang telah terpapar virus corona. Supaya segera berlalu dan kita kembali bebas seperti dahulu kala. Saya juga membaca dalam postingan Facebook, ketika terjadi pembatasan sosial seperti saat ini, kita tidak bebas beribadah, berkumpul bersama-sama di tempat ini. Ada yang mengeluh, kenapa orang sunat bebas? Tapi ketika saya perhatikan, orang ini dia coba mengeluh. Padahal pada waktu kita bebas beribadah, dia jarang sekali datang beribadah. Setelah terjadi suasana seperti ini, dia mengeluh. Mudah-mudahan dia sadar, kalau kembali kita diberikan oleh Tuhan waktu dan kesempatan untuk beribadah, seperti dahulu kala, mudah-mudahan kita akan gunakan waktu dan kesempatan itu untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Melalui streaming yang kita lakukan pada kesempatan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, menambah iman percaya kita, untuk kita lebih kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kita menghadapi bencana nasional COVID-19 ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Amin. Engkau telah hadir melalui firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberikan kami jawaban, memberikan kami keteguhan iman dalam kami menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan ini. Bencana yang terjadi saat ini Tuhan, kami percaya bersama Tuhan, kami akan dapat melewatinya. Karena kami percaya Tuhan yang memelihara kami. Angkat roh kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kami Bapa. Ganti dengan roh sukacita, ganti dengan Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kami. Sehingga kami tetap ada di hadapan pemandangan mata-Mu Tuhan. Kami tetap bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Meteraikan itu, jadikan rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang Engkau sudah gunakan, kembalikan urapan baru dan buka rahasia firman-Mu. Hikmat marifat sorgawi Tuhan taruh dalam kehidupan hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, sebab Engkau adalah Bapa yang baik. Hamba berdoa saat ini Tuhan, buat pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri dalam kabinet, dan aparat TNI Polri, semua yang terlibat dalam penanganan bencana nasional COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan mereka perlindungan ya Tuhan. Sehingga mereka dapat mengambil satu jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan bencana COVID-19 yang terjadi di bumi Indonesia ini. Hamba berdoa juga saat ini ya Tuhan, bagi medis dan para medis yang sedang berjuang dengan ketulusan hati mereka merawat dan mengobati pasien-pasien yang sudah terpapar corona Tuhan, yang terbaring di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kiranya Tuhan memakai mereka, memberikan hikmat bagi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, dan kiranya Tuhan memberkati ketulusan hati para medis dan medis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi,
yang sedang berjuang, berusaha Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi. Tuhan beri mereka Tuhan selalu kekuatan dalam mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah kami. Sehat-sehatkanlah mereka ya Tuhan. Demikian pun Tuhan dengan wali kota Manado, di mana kota kami berdiam, jemaat GPDI Berea berdiam. Tuhan melindungi, menjaga, memelihara, memberi hikmat, kekuatan dan kesehatan bagi Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua jajarannya dalam menangani bencana COVID-19 ini. Berilah mereka kebijaksanaan dan kearifan, dan biarlah dari hati mereka, mereka dapat hikmat untuk berbagi kasih dengan masyarakat yang mereka pimpin. Apa yang ada pada mereka, baik anggaran-anggaran yang ada, mereka dapat bagi untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga bagi umat-umat-Mu yang telah mendengar dan mengikuti ibadah streaming saat ini. Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan umat-umat-Mu. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit di sorga. Curah limpah ruahkan berkat-Mu. Janji pemeliharaan Tuhan akan kami alami. Seperti Tuhan memelihara Elia. Dan seperti Tuhan memelihara janda di Sarfat dan anaknya. Kami percaya kami dapat melewati bencana COVID-19 ini dalam perlindungan dan naungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami. Kami percaya, iman percaya kami diteguhkan oleh ibadah yang kami laksanakan pada kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukurku dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian dan kita akan menutup acara ibadah streaming ini dalam doa. Kau tetaplah Allah penolongku, Walau 10.000 takkan ku goyah, sebab Yesus. Lagi kita nyanyikan pujian ini, kita angkat tangan kanan kita. Penolongku, walau 10.000 lebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah, menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman percaya kami. Biar firman Tuhan ini akan lebih membawa kami berharap sepenuhnya melihat Tuhan, sumber segalanya yang akan menolong kami, baik mencukupkan kami, baik melindungi kami, sehingga perjalanan kehidupan kami untuk selanjutnya kami tidak perlu khawatir, sebab kami bersama Tuhan dimanapun kami berada. Seluruh sidang jemaat-Mu, mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang maha dahsyat itu. Kami percaya bahwa semua yang sudah mendengarkan firman-Mu telah diberkati, diteguhkan oleh firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, dan Engkau menolong dia dimanapun dia berada. Dan ketika dia berdiri menyampaikan firman-Mu Tuhan, dia benar-benar dipakai oleh Tuhan dengan otoritas dari Roh Kudus yang menggunakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sepanjang minggu yang berjalan ini, kami ada dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama kami
perlindungan sepenuhnya daripadamu menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan, bersamalah dengan setiap pribadi, setiap keluarga sidang jemaat Berea Ranotana dimanapun mereka berada. Segala sesuatu kami tahu Tuhan lebih mengenal, lebih mengetahui semua apa yang kami rindu dan kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah streaming pagi hari ini dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengentaran dari Allah Roh Kudus bersama kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput seluruh saleh-salehnya di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat Haleluya. Mohon perhatian dari sidang jemaat, saya ingin menyampaikan pengumuman sehubungan dengan hari-hari mendatang, terutama ada ibadah yang kita harus adakan pada tanggal 3 nanti. Itu merupakan minggu yang pertama sehingga kita harus mengadakan ibadah perjamuan Tuhan. Ibadah streaming tetap diadakan pada jam 9 dan pada jam 10 kita akan adakan perjamuan Tuhan. Mohon kepada kita boleh mengikuti perjamuan ini, tapi ada hal yang saya ingin sampaikan bahwa kami akan jalan membagikan anggur hanya mungkin 90% dari rayon Baitani yang mengembalikan gram. Yang lainnya menahan di rumah sehingga kami hanya membawa anggur melalui pimpinan rayon. Itu sebabnya saudara siapkan gram yang saudara ada di tangan saudara supaya semua terlibat. Apabila di rumah saudara tidak cukup gram, tolong menyampaikan kepada pimpinan rayon supaya pimpinan rayon akan menyampaikan kepada kami sehingga kami menyalurkan kembali yang melengkapi bagi keluarga yang belum cukup gramnya di rumah tapi ingin mengikuti perjamuan Tuhan ini. Kalau ada juga jemaat lain yang belum terlayani, mohon pimpinan rayon akan menyampaikan kepada kami ada jemaat-jemaat yang belum terlayani pada ibadah perjamuan yang lalu sehingga bisa terlayani. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa akan dibagikan sampul. Pertama sampul perpuluhan dan yang kedua sampul korban. Seperti apa yang biasa kita lakukan. Di depan ini ada 5 kotak dan sampul itu ada 5 nomor. Silakan saudara menulis untuk keluarga pada kotak pertama, kotak kedua, yang pertama itu ada pundi, kemudian kotak pada kedua ada 2 kotak, dan yang ketiga ada pundi juga, baru yang keempat ada meja untuk, sehingga semuanya 5. Nah, saudara, apabila saudara sudah mengisinya, tolong diserahkan kepada ketua rayon untuk diserahkan kepada kami dan diteruskan pada pos-pos yang sudah biasa kita gunakan. Jadi mohon supaya saudara membawanya, atau kalau ada pimpinan rayon yang menjemputnya, itu merupakan sesuatu yang kami tugaskan, sehingga mohon jangan ada yang berpikir bahwa ini ada di tangan ketua rayon. Tidak.
itu akan dilanjutkan kepada kami. Dan saya sebagai gembala membuat catatan semua yang saudara berikan itu dan akan ditempatkan di pos-pos sebagaimana yang lazim pada setiap hari Minggu. Itu sebabnya mohon sampul-sampul itu saudara isi dan diserahkan. Nah, ada sampul yang kami berikan mungkin lebih. Sebab ini sudah ke-6 kali untuk ibadah hari Minggu. Jadi sampulnya seperti itu. Tapi saudara yang mungkin tidak akan menyerahkan tidak apa-apa. Tapi minimal beberapa usul kami ada rapat dari para wakil gembala. Menyampaikan bahwa harus setiap minggu itu penyaluran persembahan dari jemaat itu harus ada. Seperti itu yang kami telah bicarakan dengan para wakil gembala untuk hal itu. Dan berikut kita ada ibadah kenaikan. Jadi akan ada berentet beberapa ibadah yang tidak hari Minggu. Jadi ada hari Minggu tapi ada hari kenaikan. Dan memang kita tidak bisa mengadakan ibadah atau doa 10 malam. Sebab doa 10 malam tentunya harus diadakan di gereja. Sementara kita tidak bisa mengadakan itu. Itu sebabnya kita akan berdoa masing-masing di rumah kita masing-masing untuk doa 10 malam nanti. Inilah mungkin penyampaian kami untuk persiapan menghadapi minggu-minggu ke depan. Terima kasih untuk semua sidang jemaat yang mendukung streaming ini. Terima kasih sidang jemaat yang sudah berkorban dengan berbagai pengorbanan. Saya tidak perlu menyampaikannya, tetapi saudara yang sudah memberikan semuanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi, sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Haleluya.